rezeki itu bukan hanya harta ya, rezeki itu bisa kesehatan, anak yang soleha, istri yang penurut misalkan ya, lalu diberikan kemudahan-kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agung Nugroho Susanto. Topik bahasan kita kali ini membahas tentang kenapa banyak yang gagal meraih sukses ya. Sukses di sini, kalau saya mau mengatakan sukses itu bukan hanya sukses di dunia ya, tapi sukses dunia dan akhirat. Yaitu merupakan sebuah kesuksesan sejati ya. Nah, jadi hiruk pikuk dunia ini telah membutakan mata hati manusia. Jadi apa yang dilakukan itu banyak yang tidak sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Ya, seperti kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Artinya beribadah ini adalah menjalankan setiap syariatnya, menjalankan setiap aturannya. Nah, akibatnya apa? Akan tidak mencapai kesuksesan sejati, ya, kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, ini ada sebuah kisah menarik, semoga membawa pada kesadaran kita, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Yunus ibnu Ubaid ya. Dia mengeluhkan kondisi ekonomi dan penghidupannya. Jadi dia seorang laki-laki datang ke seorang ulama, dia mengeluhkanlah kondisi ekonominya. Akhirnya ulama tadi, Yunus ibnu Ubaid pun menyimaknya keluh kesah tadi ya. Setelah panjang lebar dia menceritakan berbagai macam hal, akhirnya Yunus berkata, "Maukah engkau menukar penglihatanmu dengan uang 1000 dirham?" Ya. Jadi mau ditukar penglihatan atau matanya dengan uang 1000 dirham. Ya, 1000 dirham ini uang yang besar sekali ya. Taruhlah misalkan, maukah engkau tukar penglihatanmu dengan uang 1 miliar? Nah, mungkin begitu ya. Lalu dijawab, tentu saja tidak, kan itu. Jawab lelaki tadi ya, masa saya jadi buta kan gitu, ngapain kan itu. Yunus berkata lagi, ulama tadi ya, bagaimana jika engkau menukar pendengaranmu atau lisanmu ya, telinga atau lidahnya gitu ya, dengan uang 1000 dirham juga. Lalu laki-laki tadi menjawab lagi, tidak katanya. Dan akhirnya ketiga lagi Yunus berkata lagi, kalau begitu bagaimana jika ditukar dengan akalmu, dengan pemikirannya, dengan otaknya, gitu ya. Laki-laki tadi lagi menjawab tidak. Nah, ternyata 3 kali pertanyaan dijawab tidak semua. Nah, lalu baru diambil sebuah kesimpulan buat menyadarkan laki-laki tadi. Yunus mengingatkan laki-laki itu tentang segala nikmat yang telah Allah berikan. Yunus berkata, lalu mengapa engkau masih berkeluh kesah tentang kehidupanmu? Ketahuilah bahwa ada di antara manusia yang kefakiran menjadi kebaikan baginya. Karena jika ia kaya, kekayaan akan jadi malapetaka baginya. Dan begitu juga, ada orang yang kekayaan menjadi kebaikan baginya. Karena jika ia miskin, kemiskinannya menjadi sumber keburukan untuknya. Nah, artinya kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita ridho, Allah akan memenuhi dadanya dengan kekayaan, ya. Hati kita itu akan merasa cukup dan rasa aman, cukup, serta meneranginya dengan rasa cinta dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bagi orang yang tidak ridho, justru dadanya akan penuh dengan kefakiran, kegelisahan ya, selalu merasa kurang hingga tak henti-henti mengejar apa yang memuaskan hasrat dunianya. Nah, jadi artinya ketika kita merasa ridho, cukup ya, hati kita ini akan menjadi besar lah gitu ya, berbesar hati ya. Dan justru disitulah titik krusialnya bahwa Allah malah akan memberikan dunia. Dunia akan tunduk hina kepadanya. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak ridho dengan kondisi kita ini, malah membuat kita akan merasa kurang terus ya. Bahkan kita walaupun sudah memiliki penghasilan 100 juta per bulan pun pengen 1 miliar per bulan. 1 miliar pingin 2 miliar, terus nggak ada habisnya ya untuk memenuhi hasrat dunia kita. Dan justru kita akan menjadi diperbudak oleh dunia. Ya. Padahal kita kan menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat, kesuksesan sejati ya, bukan hanya di dunia saja.
Jadi, pantaskan diri supaya Allah Subhanahu wa taala ridho hingga diri pantas mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang urusan akhirat adalah pusat perhatiannya, Allah letakkan kekayaan di dalam hatinya. Urusannya menjadi bersatu dan rezeki dunia akan menjadi lapang. Sedang yang pusat perhatian urusannya mencari dunia, Allah letakkan kemiskinan di pelupuk matanya. Urusannya tercerai-berai dan rezekinya menjadi sempit. Nah, ini ya. Ketika kita menginginkan dunia, itu membuat kita kemiskinan tuh di pelupuk mata, kurang terus ya. Malah urusannya tercerai-berai dan rezekinya menjadi sempit ya. Rezeki itu bukan hanya harta ya, rezeki itu bisa kesehatan, anak yang soleha, istri yang penurut misalkan ya, lalu diberikan kemudahan-kemudahan ya, terhindar dari mara bahaya, itu rezeki semua. Nah, tadi barang siapa yang urusannya akhirat, Allah akan letakkan kekayaan di hati kita ya. Urusannya menjadi bersatu dan rezeki dunia menjadi lapang ya. Tadi yang rezeki saya sampaikan itu semua akan diberikan kemudahan. Nah, tugas kita adalah terus memantaskan diri, pastikan semua untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pastikan menjalankan bisnis juga atau berpenghasilan sesuai sunatullah. Sunatullah tetap maksimal, kita melakukan strategi-strategi bisnis terus berjalan. Dan yang ketiga, jalankan setiap syariatnya ya. Jangan kita asal-asalan bermuamalah tidak sesuai dengan syariat Islam, syariat atau aturan yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Kenapa penyebab orang yang meraih kegagalan, meraih sukses dunia dan akhirat? Ya karena memang diantaranya kurang salah fokus lah kalau saya menyebut gitu ya. Fokusnya malah fokus ke dunia, tidak fokus kepada akhirat, bersyukur, dan tidak menjadikan tujuan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata ya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan channel serta komen dan bagikan supaya makin banyak manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.